Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama, yaitu saya sendiri, Ninyoman Angga Trisutari, dengan NIM 1907511284, absen 27, dan rekan saya, Putu Sania Krisnaningrat, dengan NIM 1907511295, absen 29. Adapun materi yang akan kami bawakan hari ini adalah RPS 2, yaitu tentang konsep uang, teori kuantitas uang, say no rate, inflasi dan tingkat bunga nominal, dan permintaan terhadap uang, biaya sosial inflasi, dan hyperinflasi. Jadi yang pertama, konsep uang. Kita sering menggunakan uang dalam kehidupan sehari-hari, entah itu berbelanja atau transaksi lainnya. Jadi sebenarnya apa sih itu uang? Apakah uang itu sendiri? Nah, uang adalah persediaan aset yang dapat dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi. Fungsi uang sendiri itu ada yang pertama, penyimpan nilai. Karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Yang kedua, unit satuan hitung. Hal ini karena dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Yang ketiga, media pertukaran. Orang yang melakukan transaksi tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang ada 2, yaitu fiat money atau uang atas unjuk dan commodity money atau uang komoditas. Fiat money umumnya berbahan kertas dan tidak memiliki nilai intrinsik, sedangkan commodity money berbahan komoditi biasanya emas memiliki nilai intrinsik. Money supply. Money supply atau jumlah uang yang beredar menunjukkan jumlah uang yang tersedia. Dalam perekonomian dewasa ini yang menerapkan fiat money, jumlah uang yang beredar dikendalikan melalui yang pertama, monopoli percetakan uang oleh negara, yang kedua, pajak dan belanja pemerintah, yang ketiga, operasi pasar terbuka dan tingkat bunga bank. Kontrol atas jumlah uang yang beredar disebut kebijakan moneter. Teori kuantitas uang. Teori kuantitas uang atau teori yang dikemukakan oleh David Hume. Teori yang kita bicarakan disebut teori kuantitas uang atau quantity theory of money yang berasal dari pemikiran David Hume. Teori tersebut menjelaskan bagaimana uang mempengaruhi ekonomi dalam jangka panjang. Teori dan persamaan kuantitas. Orang memegang uang untuk membeli barang dan jasa, semakin banyak uang yang dibutuhkan untuk transaksi, semakin banyak uang yang dipegang. Uang kali perputaran, M kali V sama dengan harga kali transaksi, sama dengan P kali T. Contoh, anggap saja ada 1.000 ekor ayam terjual dalam setahun dengan harga 30.000 per ekornya. Maka T sama dengan 1.000 ekor ayam sedangkan P sama dengan 30.000. PT sama dengan 30.000 ekor ayam dikali 1.000 ayam per tahun, sama dengan 30 juta. Anggap saja jumlah uang dalam perekonomian 10 juta, maka V sama dengan PT per M. 30 juta per tahun per 10 juta sama dengan 3X per tahun. Karena Y merupakan pendapatan total, maka V dalam persamaan kuantitas versi ini diganti dengan perputaran pendapatan uang, yang menyatakan berapa kali uang masuk ke dalam pendapatan seseorang dalam periode waktu tertentu. Jika Y menyatakan jumlah output dan P menyatakan harga per unit output, maka nilai uang dari output adalah PY. Y adalah PDB real, P adalah deflator PDB, dan PY adalah PDB nominal. Fungsi
permintaan uang, dan persamaan kuantitas. Ketika menganalisis bagaimana uang mempengaruhi perekonomian, bermanfaat untuk menunjukkan kuantitas uang dalam bentuk jumlah barang dan jasa yang dibelinya. Jumlah ini, M per P, disebut keseimbangan uang real. Fungsi permintaan akan uang adalah persamaan yang menunjukkan apa yang menentukan kuantitas keseimbangan uang real yang ingin ditahan orang. M per P dalam kurung D sama dengan KY, di mana K adalah konstanta. Berapa banyak uang yang ingin ditahan orang dari pendapatan? Fungsi permintaan uang merupakan cara lain untuk memandang persamaan kuantitas. M per P sama dengan KY, atau sama dengan M1 per K, sama dengan PY. MV sama dengan PY. Ketika orang ingin menahan banyak uang untuk setiap rupiah pendapatan yang diperolehnya, K bernilai besar. Uang tidak sering berpindah tangan. V bernilai kecil dan sebaliknya. Asumsi perputaran konstanta. Jika dibuat asumsi bahwa perputaran uang adalah konstan, maka persamaan kuantitas menjadi sebuah teori dampak yang bermanfaat, yang disebut teori kuantitas uang atau quantity theory of money. Persamaan kuantitas bisa dilihat sebagai teori yang menentukan PDB nominal, MV sama dengan PY. Garis di atas V menunjukkan perputaran tetap, sehingga perubahan dalam kuantitas uang atau M akan menyebabkan perubahan yang proporsional dalam PDB. Uang, harga, dan inflasi. Apa yang menentukan seluruh tingkat harga perekonomian? Yang pertama, faktor-faktor produksi dan fungsi produksi menentukan tingkat output. 2. Jumlah uang beredar atau M menentukan nilai output nominal. Yang ketiga, tingkat harga P adalah rasio dari nominal output PY terhadap output Y. Kapabilitas produktif menentukan PDB real. Kuantitas uang menentukan PDB nominal. Deflator PDB adalah rasio PDB nominal terhadap PDB real. Jadi, teori kuantitas menunjukkan bahwa tingkat harga adalah proporsional terhadap jumlah uang yang beredar. Karena inflasi merupakan perubahan presentasi dalam tingkat harga, teori tingkat harga ini juga merupakan teori inflasi. Persamaannya, perubahan presentase M plus perubahan persen V sama dengan perubahan persen P plus perubahan persen Y. Teori kuantitas uang menyatakan bahwa bank sentral yang mengawasi jumlah uang yang beredar memiliki kendali tertinggi atas tingkat inflasi. Jika bank sentral mempertahankan jumlah uang beredar tetap stabil, tingkat harga akan stabil. Jika bank sentral meningkatkan jumlah uang yang beredar dengan cepat, maka tingkat harga akan meningkat dengan cepat. Selanjutnya ada seigniorage, penerimaan dari pencetakan uang. Nah, istilah seigniorage ini berasal dari bahasa Prancis seigneur, sebutan untuk tuan tanah. Jadi, pada zaman dahulu, pada abad pertengahan, hanya tuan tanah yang bisa atau memiliki hak untuk mencetak uang. Tidak seperti sekarang ini, hak tersebut dimiliki oleh pemerintah pusat suatu negara. Atau dengan kata lain, seigniorage ini adalah keuntungan yang diperoleh pemerintah dengan mencetak uang baru dalam periode waktu tertentu. Nah, pencetakan uang atau fiat money sebagai sumber penerimaan negara berdampak pada kuantitas uang dan inflasi. Jadi, jika pemerintah mencetak uang dengan banyak, kemungkinan akan adanya inflasi. Seigniorage hanya menguntungkan para pemilik uang yang menyimpannya di bank dalam jumlah besar. Katakan pemerintah mencetak uang 10.000. Nah, nilai nominal uang itu pasti jauh lebih tinggi daripada kertas yang digunakan untuk mencetaknya. Semakin besar perbedaannya, semakin tinggi keuntungan. Ini juga yang lebih sangat besar ketika melibatkan volume besar percetakan uang.
inflasi, dan tingkat bunga. Tingkat bunga real dan nominal. Tingkat bunga nominal adalah tingkat bunga yang dibayar bank, sedangkan tingkat bunga real adalah tingkat bunga nominal dikurangi inflasi, atau R sama dengan I min P. I adalah tingkat bunga nominal, R tingkat bunga real, dan P adalah inflasi. Efek Fisher. Efek ini atau teori ini dikemukakan oleh Irving Fisher. I atau dalam matematis dituliskan I sama dengan R plus P. Persamaan ini disebut Fisher equation, yang menunjukkan tingkat bunga bisa berubah karena tingkat bunga real berubah, atau karena tingkat inflasi. Efek Fisher adalah hubungan 1:1 antara tingkat inflasi dan tingkat bunga nominal. Teori kuantitas dan persamaan Fisher sama-sama menyatakan bagaimana pertumbuhan uang mempengaruhi tingkat bunga nominal. Tingkat bunga real, ex ante and ex post. Jika P adalah inflasi, maka depan aktual NE merupakan ekspektasinya. Maka tingkat bunga real X ante R sama dengan I min NE. X post R sama dengan I min P. X ante itu adalah tingkat bunga real yang diharapkan pemberi pinjaman dan peminjam saat kesepakatan dibuat. X post tingkat bunga real yang terrealisasi secara nyata. Tingkat bunga real X ante R ditentukan oleh equilibrium di pasar barang dan jasa. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya materi ini akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu putusannya Krisnaningrat dengan NIM akhir 295. Di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkat bunga nominal dan permintaan terhadap uang. Teori kuantitas didasarkan pada fungsi permintaan uang sederhana. Teori kuantitas mengasumsikan bahwa permintaan terhadap keseimbangan uang real adalah proporsional terhadap pendapatan. Meskipun teori kuantitas adalah titik tolak yang baik ketika menganalisis efek uang dalam perekonomian, teori ini bukanlah keseluruhan cerita. Di sini kita akan membahas determinan lain dari jumlah uang yang diinginkan. Di sini ada yang namanya biaya memegang uang. Uang yang Anda simpan di dompet tidak memperoleh bunga. Padahal jika uang tersebut Anda gunakan untuk membeli obligasi pemerintah atau didepositokan dalam rekening tabungan, Anda akan menikmati tingkat bunga nominal. Tingkat bunga nominal adalah biaya oportunitas atau opportunity cost dari memegang uang. Cara lain untuk melihat bahwa biaya memegang uang sama dengan tingkat bunga nominal adalah dengan membandingkan pengembalian real atas aset-aset alternatif. Aset selain uang seperti obligasi pemerintah memperoleh pengembalian real. Uang menikmati pengembalian real yang diharapkan sebesar min P pangkat E, karena nilai realnya menuruti sesuai dengan tingkat inflasi. Bila Anda memegang uang, Anda menghilangkan perbedaan di antara kedua pengembalian itu. Jadi biaya memegang uang adalah, bisa dilihat di sini, R min P pangkat E, yang disebut dalam persamaan Fisher sebagai tingkat bunga nominal I. Seperti halnya jumlah roti yang diinginkan bergantung pada harga roti. Jumlah uang yang diinginkan bergantung pada harga dari memegang uang. Jadi, permintaan terhadap keseimbangan uang real bergantung pada tingkat pendapatan dan tingkat bunga nominal. Kita bisa tulis fungsinya permintaan uang secara umum sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri di slide, yaitu pada fungsi yang paling bawah.
Huruf L digunakan untuk menyatakan permintaan uang karena uang adalah aset perekonomian yang paling liquid, yaitu aset yang paling mudah digunakan untuk melakukan transaksi. Persamaan itu menyatakan bahwa permintaan terhadap likuiditas keseimbangan uang real adalah fungsi dari pendapatan dan tingkat bunga nominal. Semakin tinggi tingkat pendapatan atau Y, semakin besar permintaan terhadap keseimbangan uang real. Semakin tinggi tingkat bunga nominal atau I, maka semakin rendah permintaan terhadap keseimbangan uang real. Selanjutnya yaitu mengenai uang masa depan dan harga sekarang. Uang, harga, dan tingkat bunga sekarang dikaitkan dengan berbagai cara. Gambar 2 slide setelah ini menggambarkan hubungan yang kita bahas, yaitu sebagaimana dijelaskan oleh teori kuantitas uang, jumlah uang beredar dan permintaan uang sama-sama menentukan ekuilibrium tingkat harga. Perubahan dalam tingkat harga adalah menurut definisi tingkat inflasi. Inflasi, sebaliknya, mempengaruhi tingkat bunga nominal melalui efek Fisher. Namun sekarang karena tingkat bunga nominal adalah biaya dari memegang uang, tingkat bunga nominal memberi umpan balik untuk mempengaruhi permintaan terhadap uang. Perhatikanlah bagaimana hubungan terakhir ini dipengaruhi teori tingkat harga. Pertama, samakan jumlah keseimbangan uang real beredar M per P dengan permintaan L, di mana L itu I, Y. Kemudian, gunakan persamaan Fisher untuk menulis tingkat bunga nominal sebagai jumlah dari tingkat bunga real dan inflasi yang diharapkan, di mana M per P sama dengan L, yaitu R plus P pangkat E, Y. Persamaan ini menyatakan bahwa tingkat keseimbangan uang real tergantung pada tingkat inflasi yang diharapkan. Sesuai yang sudah dijelaskan tadi, yaitu disuruh melihat pada slide setelahnya, yaitu pada gambar berikut, yaitu keterkaitan uang, harga, dan tingkat bunga. Gambar ini menunjukkan hubungan di antara uang, harga, dan tingkat bunga. Jumlah uang beredar dan permintaan uang menentukan tingkat harga. Perubahan tingkat harga menentukan tingkat inflasi. Tingkat inflasi mempengaruhi tingkat bunga nominal, karena merupakan biaya dari memegang uang. Tingkat bunga nominal bisa mempengaruhi permintaan uang. Hubungan terakhir ini, yaitu ditunjukkan oleh panah di bawah, dihilangkan dari teori kuantitas uang dasar. Persamaan terakhir menceritakan kisah yang lebih rumit dari teori kuantitas tentang penetapan tingkat harga. Teori kuantitas yang mengatakan bahwa jumlah uang beredar sekarang menentukan tingkat harga sekarang. Kesimpulan ini sebagian benar. Jika tingkat bunga nominal dan tingkat output dinyatakan konstan, tingkat harga bergerak secara proporsional dengan jumlah uang beredar. Namun, tingkat bunga nominal tidak konstan, itu tergantung pada inflasi yang diharapkan, yang pada gilirannya tergantung pada pertumbuhan jumlah uang beredar. Adanya tingkat bunga nominal dalam fungsi permintaan uang menghasilkan saluran tambahan bagi jumlah uang yang beredar, yang mempengaruhi tingkat harga. Persamaan permintaan uang yang umum ini menunjukkan bahwa tingkat harga tidak hanya tergantung pada jumlah uang beredar sekarang, tetapi juga pada jumlah uang beredar yang diharapkan di masa depan. Untuk melihat mengapa, anggaplah Fed mengumumkan akan menaikkan jumlah uang beredar, tetapi Fed tidak mengubah jumlah uang beredar sekarang. Pengumuman ini menyebabkan orang menduga pertumbuhan uang dan inflasi yang lebih tinggi. Nah, melalui efek Fisher, kenaikan inflasi yang diharapkan ini meningkatkan tingkat bunga nominal. Tingkat bunga nominal yang lebih tinggi meningkatkan biaya memegang uang, dan karena itu menurunkan permintaan terhadap keseimbangan uang real. Karena Fed tidak mengubah jumlah uang yang beredar saat ini, berkurangnya permintaan terhadap keseimbangan uang real menyebabkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Jadi, pertumbuhan uang yang diharapkan lebih tinggi di masa depan mendorong tingkat harga yang lebih tinggi sekarang. Selanjutnya yaitu biaya sosial inflasi. Yang pertama yaitu mengenai pandangan orang awam dan tanggapan klasik.
Jika Anda bertanya pada orang kebanyakan mengapa inflasi merupakan masalah sosial, kemungkinan ia akan menjawab inflasi membuatnya semakin miskin. Setiap tahun, bos saya menaikkan gaji, tetapi harga terus naik dan kenaikan gaji itu jadi sia-sia saja. Asumsi implisit dalam pernyataan ini adalah jika tidak ada inflasi, ia akan mendapatkan kenaikan yang real dan mampu membeli lebih banyak barang. Keluhan terhadap inflasi ini adalah hal yang umum. Seperti kita ketahui, daya beli tenaga kerja, yaitu upah real, tergantung pada produktivitas marginal tenaga kerja, bukan pada berapa banyak uang yang dicetak pemerintah. Jika bank sentral menurunkan inflasi dengan memperlambat tingkat pertumbuhan uang, para pekerja tidak akan melihat upah real mereka naik dengan lebih cepat. Padahal, ketika inflasi melambat, perusahaan akan sedikit menaikkan harga produk mereka setiap tahun dan akibatnya akan memberi para pekerja kenaikan upah yang lebih kecil. Menurut teori uang klasik, perubahan dalam tingkat harga keseluruhan adalah seperti perubahan dalam unit-unit ukuran. Sama saja bila kita beralih dari mengukur jarak dalam kaki menjadi mengukurnya dalam inci. Bayangkanlah besok pagi Anda bangun dan mendapatkan bahwa untuk beberapa alasan seluruh dolar dalam perekonomian menjadi 10 kali lipat. Harga apapun yang Anda beli meningkat 10 kali lipat. Tetapi begitu juga dengan upah dan nilai tabungan Anda, apakah ada bedanya? Seluruh angka akan memiliki nol ekstra pada akhirnya, tetapi tidak ada yang berubah. Kesejahteraan ekonomi Anda bergantung pada harga relatif, bukan pada seluruh tingkat harga. Selanjutnya adalah biaya inflasi yang diharapkan. Salah satunya adalah distorsi pajak, inflasi pada jumlah uang yang dipegang masyarakat. Sebagaimana tingkat inflasi yang lebih tinggi akan menyebabkan tingkat bunga nominal yang lebih tinggi, yang pada gilirannya menurunkan keseimbangan uang real. Jika masyarakat memegang keseimbangan uang real yang lebih rendah, mereka harus sering-sering ke bank untuk menarik uang. Misalnya, mereka akan menarik 50 dolar 2 kali sepekan, bukan 100 dolar sekali sepekan. Ketidaknyamanan dari mengurangi jumlah uang di tangan secara metamorfosis disebut sebagai biaya kulit sepatu atau shoe leather cost dari inflasi. Karena lebih sering berjalan ke bank akan membuat sepatu menjadi cepat rusak. Biaya inflasi kedua muncul karena inflasi tinggi mendorong perusahaan untuk lebih sering mengubah harga. Mengubah harga kadang-kadang memakan biaya cukup besar, misalnya perusahaan mungkin harus mencetak dan mendistribusikan katalog baru. Biaya ini disebut biaya menu atau menu cost karena semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin sering restoran mencetak menu baru. Biaya inflasi ketiga muncul karena perusahaan yang menghadapi biaya menu tidak sering mengubah harga. Karena itu, semakin tinggi tingkat inflasi, semakin besar variabilitas dalam harga-harga relatif. Misalnya, anggaplah perusahaan mengeluarkan katalog baru setiap Januari. Jika tidak ada inflasi, maka harga perusahaan relatif terhadap seluruh tingkat harga adalah konstan selama tahun tersebut. Namun, jika inflasi adalah 1% per bulan, maka dari awal sampai akhir tahun harga relatif perusahaan jatuh sampai 12%. Penjualan dari katalog ini cenderung rendah di awal tahun dan tinggi di akhir tahun. Jadi ketika mendorong variabilitas dalam harga relatif, inflasi menimbulkan inefisiensi mikroekonomi dalam alokasi sumber daya. Biaya inflasi keempat berasal dari undang-undang pajak. Banyak pengguna tarif pajak tidak memperhitungkan efek inflasi. Inflasi bisa mengubah kewajiban pajak individu, seringkali dalam cara yang tidak diinginkan, yang dilakukan para pembuat undang-undang. Selanjutnya yaitu biaya inflasi kelima. Biaya inflasi kelima adalah ketidaknyamanan hidup di dunia dengan harga yang berubah. Uang adalah alat ukur yang mengukur transaksi ekonomi. Ketika terjadi inflasi, alat ukur itu berubah panjangnya. Melanjutkan analogi itu, anggaplah Kongres yang mengeluarkan undang-undang yang merinci bahwa 1 yard sama dengan 36 inci pada tahun 2006, 35 inci pada tahun 2007,
34 inci pada tahun 2008, dan seterusnya. Meskipun undang-undang tidak akan membuahkan hasil yang mendua, namun hal itu tetap tidak nyaman. Ketika seseorang mengukur jarak dengan alat ukur, perlu untuk memspesifikasi apakah pengukuran dilakukan dengan yard tahun 2006 atau yard 2007. Untuk membandingkan jarak yang diukur dalam tahun yang berbeda, orang perlu melakukan koreksi inflasi. Demikian pula, dolar merupakan ukuran yang kurang bermanfaat jika nilainya selalu berubah. Perubahan nilai dolar ini mengharuskan kita mengoreksi inflasi ketika membandingkan angka dolar dari berbagai waktu. Selanjutnya adalah biaya inflasi yang tidak diharapkan. Inflasi yang tidak diharapkan memiliki dampak yang lebih merusak ketimbang biaya inflasi yang diantisipasi. Secara arbiter, inflasi yang tidak diharapkan meredistribusi kekayaan di antara individu. Anda bisa melihat bagaimana hal ini terjadi dengan mengkaji utang jangka panjang. Kesepakatan utang biasanya merinci tingkat bunga nominal yang didasarkan pada tingkat inflasi yang diharapkan pada saat kesepakatan dibuat. Jika inflasi ternyata berbeda dari yang diharapkan, pengambilan real expose yang dibayar debitor kepada kreditor berbeda dari yang telah diantisipasi keduanya. Di satu sisi, jika inflasi lebih tinggi dari yang diharapkan, debitor untung dan kreditor rugi karena debitor membayar utang dengan nilai dolar yang lebih kecil. Di sisi lain, jika inflasi lebih rendah dari yang diharapkan, kreditor untung dan debitor rugi karena pembayaran utang menjadi lebih tinggi nilainya. Akhirnya, dalam memikirkan biaya inflasi, penting untuk mengingat fakta yang terekam luas tetapi kurang dipahami, yaitu inflasi tinggi adalah inflasi variabel, yaitu negara dengan inflasi rata-rata yang tinggi juga cenderung memiliki tingkat inflasi yang besar perubahannya dari tahun ke tahun. Selanjutnya yaitu mengenai hiperinflasi. Hiperinflasi sering didefinisikan sebagai inflasi yang melebihi 50% per bulan atau lebih dari 1% per hari. Dimajemukkan selama berbulan-bulan, tingkat inflasi ini mengarah ke kenaikan besar-besaran dalam tingkat harga. Tingkat inflasi 50% per bulan menunjukkan kenaikan lebih dari 100 kali lipat dalam tingkat harga selama setahun, dan kenaikan lebih dari 2 juta kali selama 3 tahun. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai sebab-sebab dari hiperinflasi. Nah, mengapa terjadi hiperinflasi dan bagaimana akhirnya? Jadi, jawabannya adalah hiperinflasi terkait dengan pertumbuhan jumlah uang beredar yang berlebihan. Ketika bank sentral mencetak uang, tingkat harga naik. Ketika bank sentral mencetak uang dengan cukup pesat, akibatnya adalah hiperinflasi. Untuk menghentikan hiperinflasi, bank sentral harus mengurangi tingkat pertumbuhan uang. Akan tetapi, jawaban ini tidak lengkap karena membuka pertanyaan tentang mengapa bank sentral dalam perekonomian yang sedang mengalami hiperinflasi memilih mencetak begitu banyak uang. Untuk menjawab pertanyaan yang lebih dalam ini, kita harus mengalihkan perhatian dari kebijakan moneter ke kebijakan fiskal. Sebagian besar hiperinflasi berawal ketika penerimaan pajak pemerintah tidak cukup untuk membayar pengeluarannya. Meskipun lebih suka mengendarai defisit anggaran, ini dengan berutang, pemerintah tidak dapat mengutang. Barangkali karena para pengutang memandang bahwa pemerintah mempunyai resiko kredit yang buruk. Nah, untuk menutup defisit itu, pemerintah beralih pada satu-satunya mekanisme yang berada di bawah kendalinya. Akibatnya adalah pertumbuhan uang yang pesat dan hiperinflasi. Begitu hiperinflasi muncul, masalah-masalah fiskal menjadi lebih berat karena ada rentang waktu dalam pengumpulan pajak. Penerimaan pajak real menurun begitu inflasi meningkat. Jadi, kebutuhan pemerintah untuk mengandalkan stagnorage merupakan upaya penguatan diri. Penciptaan uang yang cepat mendorong hiperinflasi, yang menyebabkan defisit anggaran yang lebih besar, yang kemudian mendorong penciptaan uang yang lebih cepat lagi. Akhir dari hiperinflasi sering berbarengan dengan reformasi fiskal.
begitu besaran masalah semakin jelas. Pemerintah akhirnya mengubah haluan politiknya untuk mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pajak. Reformasi fiskal ini mengurangi kebutuhan terhadap knowledge yang menyebabkan penurunan pertumbuhan uang. Jadi meskipun bahkan jika inflasi selalu dan dimanapun merupakan fenomena moneter, namun akhir dari hiperinflasi biasanya merupakan fenomena fiskal. Selanjutnya yaitu mengenai contoh hiperinflasi dalam Perang Jerman. Setelah Perang Dunia I, Jerman mengalami salah satu dari contoh hiperinflasi yang paling spektakuler. Di akhir perang itu, sekutu ingin Jerman membiayai kerusakan perang. Kewajiban ini menyebabkan defisit fiskal di Jerman, yang pada akhirnya membuat pemerintah Jerman dibiayai dengan mencetak uang dalam jumlah besar. Bagian A di sini menunjukkan jumlah uang dan tingkat harga umum di Jerman dari Januari 1922 sampai dengan Desember 1924. Selama periode ini, uang dan harga-harga naik pada tingkat yang mengejutkan. Misalnya, harga koran harian naik dari 0,30 mark pada Januari 1921 menjadi 1 mark pada Mei 1922. Menjadi 8 mark pada Oktober 1922, menjadi 100 mark pada Februari 1923, dan menjadi 1.000 mark pada September 1923. Lalu pada musim gugur tahun 1923, harga benar-benar meroket. Di sana koran dijual seharga 2.000 mark pada 1 Oktober, 20.000 mark pada 15 Oktober, 1 juta mark pada 29 Oktober, 15 juta mark pada 9 November, dan 70 juta mark pada 17 November. Pada 1923, jumlah uang beredar dan harga-harga menjadi stabil. Sebagaimana masalah fiskal menyebabkan hiperinflasi di Jerman, reformasi fiskal mengakhirinya. Pada tahun 1923, jumlah pegawai pemerintah dikurangi sampai sepertiganya, dan pembayaran kerusakan perang untuk sementara ditunda dan dikurangi. Pada saat yang sama, bank sentral yang baru, Rentenbank, menggantikan bank sentral yang lama. Rentenbank bertekad untuk tidak mendanai pemerintah dengan mencetak uang. Menurut analisis teoritis tentang permintaan uang, berakhirnya hiperinflasi seharusnya mendorong peningkatan dalam keseimbangan uang real ketika biaya memegang uang turun. Nah, di bagian B, di gambar ini menunjukkan bahwa keseimbangan uang real di Jerman benar-benar turun ketika inflasi meningkat, dan kemudian meningkat lagi ketika inflasi turun. Tetapi kenaikan dalam keseimbangan uang real tidak terjadi dengan segera. Barangkali penyesuaian dari keseimbangan uang real terhadap biaya memegang uang merupakan proses berangsur-angsur. Atau barangkali perlu waktu bagi penduduk Jerman untuk percaya bahwa inflasi benar-benar berakhir, sehingga inflasi yang diharapkan turun secara lebih berangsur-angsur ketimbang inflasi aktual. Sekian dari presentasi yang telah dipaparkan oleh kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.